Halo, perkenalkan nama saya Divania Regina Kaeng dari kelas 4 MB1. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai perpajakan tentang mengenal PPN, definisi dan karakteristik PPN, dan cara menghitung tarif PPN. Pemerintah memutuskan tetap menjalankan kebijakan menaikkan pajak pertama nilai atau PPN per 1 April 2022. Sebelumnya, melalui Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Kenaikan tarif PPN ini diberlakukan untuk menaikkan tingkat penerimaan pajak. Hal ini diperlukan agar pemerintah mampu mencapai target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 4,8%. Definisi PPN, secara umum PPN merupakan pungutan yang disematkan dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Pemungutannya kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita berbelanja di supermarket atau membeli barang di pusat perbelanjaan atau mall. Secara spesifik, PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa, kena pajak yang bersifat umum atau General Tax on Consumption. Pungutan ini menyasar barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak JKP, serta dibebankan kepada wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah mendapatkan status pengusaha kena pajak atau PKP. Cakupan BKP dan UU PPN ini bersifat negatif list. Dalam artian pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN oleh pemerintah. Dasar hukum PPN. PPN diperkenalkan dalam sistem perpajakan Indonesia pada 1983. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertama nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah atau lebih dikenal dengan UU PPN. Namun melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 atau Perpu, pemerintah memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 menjadi selamat-lambatnya 1 Januari 1986. Penangguhan dilakukan karena pemerintah melihat belum siapnya berbagai pihak untuk melaksanakan UU PPN seketika. Ketidaksiapan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Sebelum menggunakan sistem PPN, Indonesia telah menggunakan 3 jenis pajak atau pungutan terhadap konsumsi. 3 pajak tersebut adalah pajak pembangunan, 1 pajak peredaran 1950 dan pajak penjualan atau PPN. Dalam perjalanannya, UU PPN telah mengalami 4 kali perubahan. Pertama, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang UU Nomor 18 Tahun 2000 yang berlaku pada 1 Januari 2001. Kemudian, perubahan ketiga atas UU PPN dilakukan melalui UU Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada 1 April 2010. Perubahan terakhir dilakukan melalui pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Objek PPN. PPN dikenakan pada 5 objek, yaitu BKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Daerah pabean yang dimaksud adalah seluruh wilayah Republik Indonesia. Kedua, PPN dibebankan untuk impor BKP. Ketiga, PPN dikenakan pada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam pabean. Yang dimaksud dengan BKP tidak berwujud antara lain hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Pengenaan PPN juga diberikan
untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Tarif terakhir PPN dikenakan pada ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud serta dan ekspor JKP oleh PKP. Karakteristik PPN. Sebagai pungutan atau konsumsi barang dan jasa di Indonesia, PPN memiliki 6 karakteristik antara lain: 1. Pajak atas konsumsi. Sebagai pungutan atas konsumsi, PPN dibebankan kepada konsumen yang membeli BKP dan atau memanfaatkan JKP. Artinya, yang bertanggung jawab untuk membayarnya adalah konsumen akhir. Kedua, pajak tidak langsung. PPN merupakan bentuk pajak tidak langsung, artinya pihak yang diwajibkan untuk membayar adalah konsumen akhir atas pemanfaatan BKP dan JKP. Namun pihak yang bertugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah perusahaan yang sebelumnya telah dikukuhkan menjadi PKP. Inilah yang dimaksud sebagai sifat pajak tidak langsung karena pihak yang melakukan pembayaran dan penyetoran berbeda. Ketiga, bersifat objektif. PPN memiliki sifat objektif di mana tidak memandang subjek pajaknya, berbeda dengan pajak penghasilan atau PPh. Misalnya, yang memiliki tarif berbeda tergantung dari penghasilan wajib pajak. Tarif yang tertera dalam PPN menyasar semua kalangan. Keempat, memiliki tarif tunggal. PPN menggunakan besaran tarif tunggal. Ini berbeda dengan PPh yang memiliki perhitungan progresif, di mana setiap penghasilan memiliki besaran tarif sendiri. Kelima, pajak atas konsumsi BKP dan atau JKP di dalam negeri. Karakteristik PPN berikutnya adalah pengenaan yang hanya berlaku di dalam daerah pabean atau di wilayah Indonesia. Artinya, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri, seperti misalnya transaksi impor. Selain itu, pungutan PPN juga diterapkan pada pemanfaatan BKP dan JKP tidak berwujud di luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam negeri. Keenam, multi-state levy. Berbeda dengan PPh yang bersifat progresif, PPN memiliki ciri-ciri sebagai pajak yang bersifat multi-state levy, artinya pungutan dikenakan pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi. Ini mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil. Meski dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, pajak ini tidak menimbulkan efek pajak berganda karena mekanismenya menganut pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan. Tarif PPN, seperti disebutkan sebelumnya, PPN mengutamakan tarif tunggal. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tarif PPN. Berdasarkan UU nomor 42 tahun 2009, tarif PPN ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, tarif PPN adalah 10%, dan yang kedua, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Ketiga, tarif PPN dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah atau PP. Tarif PPN kemudian berubah menjadi 11% melalui pengesahan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Kenaikan tarif ini berlaku per 1 April 2022. Perubahan tarif ini selanjutnya akan diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Berdasarkan UU nomor 7 2021, tarif PPN ke depan akan dinaikkan menjadi 12% yang mulai diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025. Sementara rentang maksimal pungutan berdasarkan UU PPN adalah sebesar 15%. Rentang tarif PPN yang tertera dalam UU 7 2021 ini tetap mengadopsi aturan yang tercantum dalam Undang-Undang 42 tahun 2009. Adapun untuk ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud serta ekspor JKP juga tidak mengalami perubahan, yakni 0%. Ini tertera pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 2021.
Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung tarif PPN. Untuk cara menghitung tarif PPN, untuk PPN kita harus menggunakan rumus yakni tarif PPN kali dasar pengenaan pajak DPP atau 10% kali DPP. Sekali lagi, tarif PPN kali dasar pengenaan pajak atau DPP atau 10% kali DPP. Agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, mari kita bersama contoh. Saya akan melakukan contoh kasus di bawah. Contoh kasus ini. Yang pertama, Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta rupiah. Maka PPN terhutang yang perlu disetorkan adalah, jadi PPN terhutang bahagi 10% kali dengan 20 juta rupiah sama dengan 2 juta. Jadi PPN pajak pertambahan nilai 2 juta rupiah menjadi pajak keluaran yang dipungut oleh PT Eka dari PT Indah adalah 2 juta. Itu adalah salah satu cara menghitung tarif PPN. Itulah penjelasan mengenai PPN dan cara menghitung tarif PPN. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.